Usopp akan memakan buah iblis? Wadidaw! 目を閉じて耳を澄まして探し出そう君の答えを求めるならばどこ Hey, yuk sama Gon! Sudah lama kita tidak membahas anggota topi jerami lagi. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas buah iblis masa depan yang dimiliki oleh Usopp. Kira-kira buah iblis tipe apa ya? Zoan, Paramecia, atau bahkan Logia? Seperti biasa, sebelum kalian masuk ke daftar, bantu aku membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, oke? Dan jangan lupa share ke sosial media kalian jika kalian menyukai video ini ya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berlayar! Usopp merupakan salah satu karakter yang menarik dari kru topi jerami. Dia merupakan karakter yang kocak dan penakut, tapi dia adalah kru yang sangat setia. Oda mengatakan bahwa jika seseorang anggota topi jerami bergabung, maka tetap saja Usopp akan menjadi anggota paling lemah di antara semua anggota dari kru Mugiwara ini. Dibandingkan dengan kru topi jerami yang lain, kekuatan Usopp sangatlah unik. Dia bisa menembak dengan tepat dari jarak yang sangat jauh. Usopp merupakan ahli menembak jitu dari kru topi jerami. Selain itu, dia juga sangat pandai dengan pembuatan semacam senjata. Hal ini termasuk keren karena dialah pembuat perfect 5 tak milik Nami. Di samping itu, Usopp ini orang yang seni dan paling pintar dalam menggambar sesuatu. Nah, contohnya saja Jolly Roger topi jerami yang dibuat langsung oleh Usopp. Meskipun begitu, sangat jarang Usopp terlihat bertarung dengan musuh. Dia selalu menolak ajakan temannya saat mau berkeliling di suatu tempat yang mencurigakan. Dia lebih baik diam saja di kapal. Usopp merupakan salah satu dari 3 kru topi jerami yang paling lemah selain Nami dan Tony Chopper. Namun, setelah berlatih bersama Herakles di time skip selama 2 tahun yang dipentalkan oleh Kuma, tepatnya di Kepulauan Boin, kemampuan Usopp sedikit meningkat. Beberapa kekuatannya sudah ditunjukkan saat melakukan pertarungan di Pulau Fishman Island. Nah, sebelum time skip, kita tahu kekuatannya hanya pada akal dan ketapel miliknya saja. Lalu setelah time skip, apakah peningkatan kekuatan Usopp hanya sampai di situ saja? Siapa sebenarnya Herakles ini dan apa poin dari latihannya selama 2 tahun tersebut? Kemungkinan menjelang akhir cerita One Piece, Eiichiro Oda akan memperlihatkan kepada kita bagaimana Usopp akan mengalami peningkatan kekuatan lagi, yaitu dengan cara mengkonsumsi buah iblis. Bisa saja juga dia akan membuat surprise ke kita semua di Pulau Elbaf yang menjadi pulau impiannya sejak dulu. Dia akan sangat ingin sekali berkunjung ke pulau tersebut yang dipenuhi para ksatria lautan tersebut. Kemudian, apa ya kira-kira surprise yang akan diberikan Oda ke Usopp di Pulau Elbaf itu? Apa sejenis peningkatan kekuatan darinya? Karena memang kekuatan darinya tak cukup dalam hal nanti untuk melawan Van Augur yang notabene mungkin akan menjadi musuh terakhir dari Usopp ini. Bagi yang belum tahu Van Augur, dia adalah anggota dari bajak laut Blackbeard yang berposisikan sebagai penembak jitu juga dalam bajak lautnya. Nah, jadi jika peningkatan kekuatannya adalah buah iblis, apakah dari kalian ada yang setuju tentang ini? Tapi bukan Usopp yang akan mengkonsumsi buah iblis tersebut, melainkan senjata yang dia pakai setiap pertarungan, yaitu Kabuto. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya manusia yang bisa memakan buah iblis, namun juga halnya dengan senjata. Senjata di One Piece bisa menyatu dengan buah iblis. Contohnya saja Spandam dan Fangfrid-nya. Fangfrid adalah pedang yang berubah wujud menjadi gajah yang membuat benda tersebut memiliki julukan lain yang bernama Elephant Sword. Ada juga Lasso, senjata dari Miss Merry Christmas dan Mr. Four. Senjata tersebut berbentuk anjing dengan buah iblis tipe Inu Inu no Mi model Dashun. Beberapa senjata ini adalah pemakan buah iblis atau bisa dibilang dia menyatu dengan buah iblis tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah namun ilmu ini hanya bisa dilakukan oleh Dr. Vegapunk dari Marine. Mungkin nanti Franky yang seorang ahli teknologi sudah mampu untuk menyatukan senjata dan buah iblis. Atau mungkin bisa jadi Usopp lah yang akan mengetahui tentang ilmu ini nantinya. Perlu kita ketahui, Kabuto adalah senjata upgrade dari ketapel yang dia miliki. Itu berubah setelah time skip terjadi. Kabuto ini adalah senjata Usopp yang berbentuk seperti ketapel. Bedanya adalah, Kabuto memiliki peluru spesial yang dinamakan Pop Green. Pop Green ini memiliki beberapa bentuk perubahan yang kesemua perubahannya tersebut berhubungan dengan tanaman liar. Nah, teorinya adalah Kabuto ini akan mendapatkan buah iblis saat di Ark Elbaf nanti. Pemimpin suku raksasa di sana yang mungkin saja kita bisa sebut dia King of Elbaf akan menjadi teman baik dari Usopp. Pemimpin suku raksasa tersebut memiliki kemampuan buah iblis bertipe Zoan dengan model kumbang tanduk, Rhinoceros Battle atau yang bisa kita sebut kumbang badak Jepang.
Kumbang badak Jepang sangat populer di anime, tokusatsu, iklan, televisi, dan film di Jepang. Karakter berdasarkan Kabuto Mushi termasuk karakter judul dari Kamen Rider, Stronger, Kaiju Megalon dari Waralaba Godzilla, dan Heracross dari segi video game Pokemon. Nah, baru-baru ini di Jurus Kid, Oda menyelipkan satu gambar Pokemon dari Jurus Kid, Pang Gibson. Jadi tidak ada salahnya kan nanti Oda akan memasukkan kumbang ini ke dalam One Piece dalam bentuk Devil Fruit Zoan. Yang unik dari kumbang adalah kumbang mengalami metamorfosis sempurna karena siklus hidupnya dimulai dari telur yang menjadi larva, kemudian pupa dan berkembang menjadi kumbang dewasa. Metamorfosis akan menjadi keren jika kekuatan dari Kabuto memiliki beberapa bentuk perubahan. Nah, pemimpin suku Elbaf yang memakan buah iblis Zoan kumbang tanduk ini kemudian dibunuh oleh musuh utama dalam arc tersebut. Kekuatannya kemudian menyerap buah iblis yang ada di dekatnya, dan kemudian Usopp pun mengambil buah iblis tersebut. Usopp tidak mengkonsumsi buah iblis tersebut, tapi lebih kepada menyimpannya dan tidak boleh ada orang lain yang memilikinya. Tapi pada akhirnya, para suku raksasa meyakinkan Usopp untuk memakan buah iblis tersebut. Sayangnya Usopp ini tidak mau dan tidak yakin untuk mengkonsumsi buah iblis tersebut. Alasan pertamanya adalah Usopp tahu tentang efek samping pemakan buah iblis. Kemudian yang kedua, alasan Usopp adalah Usopp merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menjadi pengguna buah iblis bertipe Zoan. Nah, berkat bantuan Franky yang pernah membaca riset tentang rahasia buah iblis, akhirnya memberikan saran kepada Usopp untuk memberikan kekuatannya kepada tongkat andalannya tersebut, yaitu Kabuto. Jadi, bisa dibayangkan Kabuto yang bisa merubah bentuknya ke bentuk dari kumbang. Power up dari Usopp akan terlihat di sini. Nah, dengan kekuatannya tersebut, Usopp kemudian mengalahkan Villain yang membunuh pemimpin suku raksasa dan menjadi pahlawan bagi masyarakat Elbaf. Usopp pun akan menjadi sosok yang sangat hebat berkat hal ini. Nah, mungkin ini juga yang menjadi dasar kenapa pada saat time skip dia dipentalkan oleh Kuma ke Pulau Bowin dan diajarkan oleh Heracles yang notabene mempunyai bentuk seperti kumbang. Senjata ini akan sangat membantu Usopp dalam pertarungan nanti melawan Van Augur. Usopp sangat butuh power up seperti ini, apalagi dengan penambahan Haki Ken Busoko yang kita yakini Usopp bisa menguasai sampai tingkat lanjutnya. Penambahan dari kekuatan fisiknya juga akan semakin meningkat seiring dengan musuh yang akan dihadapi. Fisik dari Usopp bisa dibilang cukup kuat dari yang lain. Mungkin Heracles mengajarkan kekuatan fisik yang lebih saat Usopp berlatih di Pulau Boin. Ini terlihat pada saat selesai time skip, perutnya kotak-kotak seperti roti sobek. Semenjak awal cerita, Usopp memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Walaupun dirinya telah berulang kali terluka parah, Usopp dapat bangkit dengan cepat untuk kembali bertarung. Salah satu contoh dari daya tahan Usopp yang luar biasa adalah saat dirinya melawan Mr. Four. Dia menerima pukulan dari tongkat seberat 4 ton langsung ke wajahnya. Rasa sakit yang Usopp terima sama dengan jika kamu tertabrak oleh truk yang sedang melaju dengan kecepatan penuh. Salah satu pertarungan Usopp yang lain adalah saat dia melawan kaptennya sendiri yaitu Luffy di Water 7. Karena tidak menerima keputusan Luffy untuk mengganti kapal, Usopp lalu menantang Luffy berduel untuk mengambil alih kembali ke Wing Mary. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas dimenangkan oleh Luffy, namun Usopp terus berjuang untuk mengalahkan Luffy. Keberanian untuk melawan sang kapten yang memiliki perbedaan kekuatan yang sangat drastis adalah suatu hal yang bahkan tidak Zoro atau Sanji miliki. Ini menandakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Usopp akan banyak bersumber pada kekuatan fisik miliknya selain buah iblis yang kita bahas tadi. Mungkin pada saat arc Wano Kuni ini dia mendapat jatah untuk melawan semua numbers. Semua numbers. Kalian bisa cek alasannya pada video yang sudah aku buatkan. Cek link di kolom deskripsi, oke? Namun ada beberapa kelemahan dari Usopp yang menggunakan senjata buah iblis kumbang ini. Saat dia melawan musuh terlebih Van Augur, mentalnya akan dibuat down oleh Augur karena perbantuan buah iblis yang membantunya dalam bertarung. Augur mengejek Usopp karena tergiur kekuatan, jadi skill yang dia miliki sebagai penembak jitu akan dicemooh di sini. Ini akan membuat mentalnya down dan akan mengalami traumatik tinggi. Lalu kapan kekuatan barunya seperti kekuatan fisik yang kuat ini akan muncul? Sepertinya kita masih harus bersabar hingga Usopp dapat bertarung dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin di arc Elbaf lah Usopp benar-benar akan menjadi sorotan di sini. Teknik Ken Busoko Hakinya pun nantinya akan bisa melihat sekilas ke masa depan seperti halnya yang Katakuri lakukan. Ini mungkin bahkan bisa melebihi Katakuri. Usopp bisa jadi menjadi anggota yang paling fasih dalam pergerakan musuh jika sedang diintai. Seperti halnya yang dia perlihatkan saat anggota topi jerami memasuki kastil Onigashima. Dia dengan sigap sudah tahu ada beberapa Kurocho dari Kaido di dekat aliansi. Hanya dia sendiri yang mengetahui tentang hal ini. Mudah-mudahan Ken Busoko Hakinya ini akan membantunya dalam tugasnya untuk menjadi seorang penembak jitu dalam kru topi jerami. Jadi bagaimana? Apa dari kalian ada yang menjadi fans Usopp setelah kekuatan barunya ini? Mungkin bisa jadi bounty-nya akan melonjak tinggi di Pulau Elbaf nanti. Bahkan bounty-nya mungkin akan masuk 4 besar dalam anggota topi jerami. Apa kalian setuju? Oke, sekian pembahasan Tamagon kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. See you, Tamagon Squad!
今から俺がお前らの伝説のヒーローになってやる。 Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang buah iblis yang dimakan oleh senjata Usopp ini? Atau bisa jadi buah iblis lain yang akan dimakan oleh Usopp? Buah iblis apa ya yang kira-kira cocok untuk Usopp? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. And the last word.